Dan naga tersebut diberi nama Baru Kelinting, yaitu nama dari dua pusaka milik suaminya Ki Hajar, yaitu sebuah tombak dan juga sebuah lonceng. Halo semuanya, balik lagi bersama Toh Sensei di sini. Nah, di video kali ini kita akan membahas Poci, podcast cerita mitologi. Kalau kemarin-kemarin Sensei bahas terkait mitologi-mitologi dari luar negeri, seperti dari Yunani, kemudian dari Jepang. Nah, sekarang ini Sensei akan membahas salah satu makhluk mitologi yang berasal dari Indonesia, yang bernama Naga Baru Kelinting, yaitu merupakan naga legenda dari Jawa Timur atau Jawa Tengah karena memiliki dua sumber. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Jadi gini teman-teman, naga baru kelinting ini bukanlah seekor naga yang terlahir dari pasangan ibu dan bapak naga juga, melainkan naga baru kelinting ini merupakan seorang anak dari pasangan suami istri manusia. Aneh kan? Nah, ada yang mengatakan naga baru kelinting ini adalah anak dari pasangan Nyi Roro Kijang dan juga Ki Ageng. Sedangkan versi yang lainnya mengatakan naga baru kelinting ini anak dari Nyi Salakanta dan juga Ki Hajar. Sebenarnya ada dua versi cerita terkait naga baru kelinting ini. Yang pertama dari kisah Jawa Timur, yaitu legenda Rawa Ngebel. Sedangkan yang satunya lagi yaitu dari kisah Jawa Tengah, cerita Telaga Pening atau Rawa Pening, yaitu danau alami di Kabupaten Semarang. Tapi dari dua versi ini nih teman-teman, alur ceritanya tuh sama aja gitu. Naga yang terlahir dari pasangan suami istri, kemudian dia suruh nyari ayahnya, kemudian sama ayahnya itu disuruh betapa, sehingga pada akhirnya dia menjadi manusia dan ketemulah dengan warga desa yang sombong dan dikutuklah warga desa tersebut. Tapi kok bisa ya kayak gitu? Daripada penasaran, yuk langsung ke ceritanya. Dan di sini Sensei akan mengambil dari kisah Jawa Tengah, yaitu naga baru kelinting yang memiliki orang tua bernama Ki Hajar dan juga Nyai Salakanta. Pada zaman dahulu, ada sebuah desa yang bernama Desa Ngasem, yang sekarang ini tempatnya adalah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, di desa ini ada pasangan suami istri yang bernama Ki Hajar dan juga Nyai Salakanta. Nah, pada saat itu, mereka ini belum punya momongan setelah bertahun-tahun menikah. Nyai Salakanta ini menginginkan seorang anak dari Ki Hajar. Setelah keinginan itu disampaikan oleh istrinya, Ki Hajar pun meminta petunjuk dan mulai bertapaklah ke gunung yang bernama Gunung Tolomoyo. Setelah ditinggalkan oleh suaminya bertapa, ternyata Ki Hajar ini tidak datang nih berbulan-bulan yang membuat sang istri Nyi Salakanta khawatir dengan keadaan suaminya. Nyi Salakanta terus berdoa dong, semoga suaminya ini diberikan kesehatan dan juga masih bertahan hidup dari pertapaannya. Hingga pada suatu malam, Nyi Salakanta ini tiba-tiba merasakan sakit di perutnya, yang ternyata keesokan harinya, Nyi Salakanta mendapati bahwa dirinya sedang hamil. Setelah melihat keadaannya, Nyi Salakanta sangat senang dong, karena keinginannya untuk mengandung seorang anak telah terpenuhi. Dan ini artinya bahwa pertapaan sang suami membuahkan hasil. Berbulan-bulan kemudian, Nyi Salakanta ini melahirkanlah seorang anak dari rahimnya. Namun, apa yang terjadi? Nyi Salakanta bukannya senang, malah dia terkejut. Karena yang dia lahirkan bukanlah seorang manusia, melainkan seekor naga. Dan naga tersebut diberi nama Baru Kelinting, yaitu nama dari dua pusaka milik suaminya Ki Hajar, yaitu sebuah tombak dan juga sebuah lonceng. Sedangkan untuk lonceng langsung dipakaikan ke naga tersebut. Sebenarnya kata baru berasal dari kata Bra yang artinya adalah keturunan Brahmana, sedangkan kelinting yang berarti lonceng. Kemudian karena Nyi Salakanta ini malu melahirkan seekor anak naga, Nyi Salakanta merawat naga baru kelinting ini dengan sembunyi-sembunyi, walaupun pada akhirnya ketahuan juga oleh masyarakat dan dimaklumilah oleh masyarakat, walaupun ada beberapa juga yang masih tidak terima dan menyinyiri Nyi Salakanta ini
berselingkuh dengan jin, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, naga baru kelinting ini mulai bertumbuh besar dan malah sering bermain dengan anak-anak manusia yang lainnya. Karena naga baru kelinting ini wujudnya saja merupakan seekor naga, tetapi dia bisa paham bahasa manusia. Kemudian pada saat bermain dengan anak-anak, naga baru kelinting ini sering dibully karena wujudnya dengan seekor naga dan juga tidak memiliki seorang ayah. Karena Ki Hajar ini ternyata masih bertapa di tapaannya di Gunung Telemoyo. Akibat bullying yang dilakukan oleh anak-anak, naga baru kelinting ini kepikiranlah apa benar dia merupakan anak siluman dan tidak memiliki seorang ayah. Hingga pada akhirnya naga baru kelinting ke rumah dan mempertanyakan hal tersebut kepada Nyai Salakanta. Pada saat naga baru kelinting ini menanyakan keberadaannya ada di mana, Nyai Salakanta menjawab bahwa baru kelinting ini memiliki seorang ayah yang bernama Ki Hajar dan sekarang ini masih bertapa di Gunung Telemoyo. Kalau misalkan kamu memang ingin menemui ayahmu, silahkan pergi ke Gunung Telemoyo dan bawalah pusaka milik ayahmu ini, yaitu sebuah tombak Ki Hajar yang bernama Baru Kelinting. Setelah mendengarkan penjelasan dari sang ibu, naga kelinting pun memutuskan untuk pergi ke Gunung Telemoyo dan menghampiri ayahnya yang sedang bertapa. Dan singkat cerita, naga baru kelinting ini menemukanlah ayahnya. Karena ayahnya yang masih bertapa dan memejamkan mata, naga baru kelinting ini tidak mau mengganggu petapaan ayahnya, hingga pada akhirnya dia menunggu dan bersujud di depan petapaan ayahnya, yaitu Ki Hajar. Setelah beberapa lama menunggu, Ki Hajar pun selesai dengan pertapaannya dan membuka matanya. Namun alangkah terkejutnya dia pada saat membuka mata, ada seekor naga di depan matanya yang membuat Ki Hajar langsung memasang kuda-kuda dan akan melawan naga tersebut. Namun naga baru kelinting ini langsung menjelaskan kedatangannya kepada Ki Hajar bahwa dia bukanlah musuh, melainkan anak Ki Hajar. Ki Hajar pun yang mendengar penjelasan tersebut sangat terkaget dan tidak percaya. Hingga pada akhirnya naga baru kelinting membuktikan dengan membawa lonceng pusaka dan juga tombak pusaka milik Ki Hajar. Pada awalnya Ki Hajar tidak mempercayai bahwa naga tersebut adalah anak dari Ki Hajar dan juga Nyai Salakanta. Tapi karena telah dibuktikan dengan membawa tombak pusakanya, Ki Hajar mulai sedikit mempercayai bahwa dia adalah anaknya. Tapi Ki Hajar ini belum percaya 100% kepada naga baru kelinting, sehingga dirinya men-challenge naga baru kelinting dengan mengatakan, kalau misalkan kau benar adalah putraku, coba kelilingi Gunung Telemoyo ini dengan tubuhmu itu hingga kau bertemu dengan ekormu kembali. Setelah mendengar itu, karena naga baru kelinting ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia adalah putranya, naga baru kelinting dengan kesaktiannya mencoba untuk mengelilingi Gunung Telemoyo tersebut dengan seluruh tubuhnya. Singkat cerita, berhasillah naga kelinting ini melingkari Gunung Telemoyo oleh seluruh tubuhnya. Ki Hajar pun mulai percaya kepada naga baru kelinting. Namun, Ki Hajar pun langsung menyuruh naga baru kelinting untuk bertapa dengan mengelilingi terus si Gunung Telemoyo ini agar dirinya bisa berubah wujud menjadi seorang manusia. Dan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar diturutilah oleh naga baru kelinting agar mereka menjadi keluarga yang normal. Setelah itu, naga baru kelinting pun bertapalah di Gunung Telemoyo dengan menghabiskan waktu sekitar 300 tahun lamanya, yang membuat tubuh naga kelinting ini mulai tersamarkanlah oleh lumut dan pepohonan yang ada di Gunung Telemoyo. Dan pada suatu hari, ada sebuah desa lah di kaki Gunung Telemoyo yang bernama Desa Patok, yang terkenal warga desanya sangat sombong dan angkuh. Dan pada saat itu, sang kepala desa sedang mengadakan bersih-bersih masyarakat yang diikuti oleh seluruh masyarakat di sana. Dan setelah bersih-bersih, sang kepala desa pun menyuruh untuk berburu hewan yang ada di Gunung Telemoyo. Pada saat sedang berburu di Gunung Telemoyo, warga desa tidak menemukan seekor hewan pun ada di sana, yang membuat warga desa sangat frustasi dengan hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada saat sedang frustasi, salah satu warga desa dengan tidak sengaja menancapkan kampaknya kepada sebuah akar yang sangat besar. Dan pada saat kampak tersebut tertancapkan, tiba-tiba saja si akar mengeluarkan sebuah darah. Dan dari situ diperiksalah oleh warga desa, yang ternyata itu merupakan tubuh ular raksasa. Yang tanpa mereka sadari itu adalah tubuh dari naga baru kelinting.
Kemudian, setelah menemukan ada hewan buruan, warga pun berbondong-bondong untuk menyayat dan mengambil daging dari tubuh naga baru kelinting ini, yang nantinya akan dibagikan ke warga dan akan diadakannya pesta rakyat yang begitu meriah. Setelah dirasa cukup mengambil daging dari ular raksasa itu, warga desa pun mulai berbondong-bondong turun dan mengadakan sebuah pesta. Namun, pada saat itu juga, naga baru kelinting berubah wujud menjadi seorang anak kecil. Namun, dengan kulit yang tersayat-sayat dan mengeluarkan bau yang sangat amis. Naga baru kelinting ini pun langsung turun gunung dan menghampiri warga desa di sana yang sedang berpesta dan makan besar. Naga baru kelinting ini menghampiri mereka dengan berharap warga dapat memberikan makanan kepada naga baru kelinting yang sangat kelaparan. Tapi apa respon dari masyarakat di sana? Naga baru kelinting ini malah diusir, ditendang dan juga dicemooh oleh warga desa dan bahkan diabaikan, tidak diberi makanan sama sekali. Kemudian, pada saat akan meninggalkan desa dengan keadaan kelaparan, bayi kelinting ini bertemu dengan seorang nenek tua bernama Nyai Lantung. Nyai Lantung pun yang kasihan melihat Bayu Kelinting yang sangat kelaparan. Nyai Lantung mengajak Bayu Kelinting ke rumahnya dan diberikanlah makanan ala kadarnya. Dan seketika, setelah naga baru kelinting ini memakan hidangan yang diberikan oleh Nyai Lantung, tubuh yang tadinya tersodet-sodet, kemudian luka-luka, hingga menimbulkan bau hanyir yang sangat pekat, langsung sembuh seketika yang membuat Nyai Lantung ini langsung terkaget melihatnya. Setelah tubuhnya sehat kembali, baru kelinting ini langsung berterima kasih kepada Nyai Lantung dan berpesan, apapun yang terjadi dengan desa ini, Nyai Lantung harus bergegas menaiki sebuah lesung dan membawa centong nasinya. Nyai Lantung pun yang mendengar hal tersebut keheranan, apa nih yang akan terjadi dengan desa ini. Tetapi tanpa pikir panjang, Nyai Lantung pun mengikuti apa yang diinstruksikan oleh naga baru kelinting. Setelah itu, naga baru kelinting pun pergi kembali mendatangi warga desa yang sedang berpesta dengan membawa lidi, dan kemudian lidi tersebut ditancapkan ke tanah. Lalu si naga baru kelinting ini woro-woro mengumumkan, siapapun orang kuat di desa ini tidak akan ada yang mampu mencabut lidi ini dari tanah kecuali diriku ini. Merasa ditantang oleh seorang anak kecil, warga desa pun mulai marah dan menerima tantangan dari naga baru kelinting. Dari mulai kepala desa mencoba untuk mencabut lidi tersebut dari tanah, tetapi tidak bisa. Orang terkuat dari desa tersebut mencoba untuk mencabutnya, tidak bisa juga. Bahkan dengan puluhan orang pun lidi ini tidak tercabut sama sekali oleh warga desa patok tersebut. Dirasa semua warga tidak lagi ada yang bisa mencabut lidi itu dari tanah, naga baru kelinting mengatakan, kalian semua jangan merasa sombong dan merendahkan orang lain. Warga desa ini akan mendapatkan sebuah karma karena telah memakan dagingku yang dulunya adalah ular naga raksasa yang sedang bertapa di Gunung Telomoyo. Dan setelah itu, naga baru kelinting pun langsung mencabut lidi tersebut dari tanah. Dan keluarlah sebuah air yang sangat banyak yang kemudian menenggelamkan desa tersebut. Dan yang selamat dari desa itu hanyalah naga baru kelinting dan juga Nyai Lantung. Akibat desa tersebut tenggelam, desa tersebut menjadi sebuah danau yang disebut sebagai Rawa Pening. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait kisah Poci, podcast cerita mitologi kisah Nusantara, yaitu naga baru kelinting dan juga legenda Rawa Pening atau Rawa Ngebel. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!